Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke teman-teman, kita akan menyimak ini perbincangan antara Bang Heri Pras dengan Ustadz Zulkarnain El Maduri. Ini kalau di judulnya itu ada Ustadz Zulkarnain El Maduri ungkap 7 poin penyimpangan uwah dengan Muhammadiyah. Oke, jadi kita simak dulu, nanti baru kita komentari ya. Jadi istilah menyimpangnya tuh apa gitu ya. Oke, kita simak beliau nih berdua. Ya, Ustadz Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertemuan pertama ini ya Anda ya. Masya Allah, beliau sangat luar biasa. Di sini kita ketemu karena ada sesuatu yang ingin kita bahas, bukan sesuatu yang lagi viral ya, tapi memang sesuatu yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama kita perkenalkan dulu beliau, yaitu sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jati Cempaka Pondok Gede, dan beliau juga sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PCM Pondok Melati, dan pastinya beliau bersertifikasi MUI. Karena kalau nggak ada itu nanti digugat. Dulunya beliau juga sering berdakwah ya sebagai LDK ya, lembaga dakwah khusus, yaitu yang menyampaikan dakwah dari pusat Muhammadiyah ke berbagai macam suku-suku pedalaman atau daerah-daerah transmigrasi sosial. Dan beliau juga sebagai mantan sekjen Komite Anti Syiah Indonesia. Jadi sangat luar biasa pengalaman beliau ini ya. Pertama kita menjumpai di Indonesia ini memang sudah kebanyakan kita melihat fakta bahwa orang-orang saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama banyak digeruk oleh orang-orang Syiah. Dan di sini teman-teman, yang ingin kita bahas adalah perihal orang yang tengah viral. Banyak kontroversinya dan banyak pembahasannya yang sedikit berseberangan dengan Muhammadiyah, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama, ada beberapa poin yang kita perhatikan dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu yang dimana beliau memberikan fatwa-fatwa yang sejatinya sedikit berseberangan ya, atau sedikit atau bagaimana? Sedikit berbeda Ya. Boleh entah kenapa banyak gitu. Kita mencatat di sini ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dari penjelasan kunut Ustaz. Itu bagaimana penjelasan Ustaz Adi dengan Muhammadiyah? Iya. Saya sempat ini kalau pertama saya berbicara berkaitan dengan kunut. Namun sebelum berbicara kunut, kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu secara ideologis berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah lewat Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah diputuskan menjadi ketetapan Muhammadiyah. Ada beberapa kitab di Muhammadiyah yang harus menjadi pegangan warga Muhammadiyah, termasuk para pimpinan Muhammadiyah. Para pimpinan Muhammadiyah. Di antaranya adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang kedua adalah Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, kalau melihat dari sana, segala sesuatunya itu harus mengacu kepada Himpunan Putusan Tarjih ataupun Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Kalau misalnya berbeda dengan Fatwa Tarjih dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, jelas itu bukan fatwa atau bukan argumen yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jelas salah. Nah, misalnya berkaitan dengan kunut tadi. Nah, ya kan di situ beliau sedikit berbeda dengan fatwa tarjih. Bukan sedikit berbeda dengan tarjih Muhammadiyah. Berarti saya salah. Bukan sedikit ya, berbeda. Karena beliau masih membenarkan kunut yang lainnya. Oh, yang lain. Bukan cuma kunut. Ya bukan, maksudnya di sini ketika berbicara kunut masih memang silahkanlah orang lain mau berkunut dan sebagainya. Betul. Tapi prinsip Muhammadiyah harus dijelaskan menurut saya. Setuju. Iya. Jadi prinsip Muhammadiyah itu harus dijelaskan. Bagaimana prinsip Muhammadiyah? Contohnya, di Muhammadiyah itu ada istilah kaidah. Ada kaidahnya, yaitu untuk
misalnya semacam perkataan atau istilah bid'ah. Istilah bid'ah. Yang disebut bid'ah menurut Muhammadiyah ini jelas sekali yang tidak disyariatkan dalam hal ibadah. Oke, siap. Nah, kalau kemudian ada istilah di Muhammadiyah misalnya bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan tidak dibenarkan, artinya kunut itu bid'ah. Kalau tidak disyariatkan? Iya, kalau tidak disyariatkan, ditulis misalnya oleh Tarjih ya. Tarjih Muhammadiyah. Misalnya tidak dibenarkan warga Muhammadiyah. Baik teman-teman, dari sekian panjang yang dibicarakan, bahkan nanti ada 7 poin yang diistilahkan menyimpang ya dari Ustadz Adi Hidayat. Ini kalau saya mencermati ini, Ustadz Adi Hidayat itu menyampaikan sebuah fatwa sendirian. Ya. Kalau sendirian itu nggak bisa, itu disebut sebagai fatwa Muhammadiyah. Ya, karena Muhammadiyah kalau mengeluarkan fatwa itu setelah dirujuk dari sekian banyak ulama, disimpulkan. Jadi banyak sekali ulama itu berdiskusi untuk memutuskan satu ucapan yang akan difatwakan itu. Nah, setelah rembukan alot ya, alot semuanya menyampaikan dalil, argumen, akhirnya disepakati ini yang akan diucapkan menjadi fatwa. Nah, itu baru menjadi fatwa Muhammadiyah. Tapi kalau secara pribadi dari misalkan Ustadz Adi Hidayat membaca kitab Dumuana ya, ketemu terus dia mendapat ilmu dari mungkin gurunya 1 orang ya, atau 2 orang, kemudian diyakini itu tidak bisa terus dia sampaikan, itu tidak bisa menjadi sebagai fatwa Muhammadiyah, yaitu ya fatwa ucapannya Ustadz Adi Hidayat sendiri berdasarkan pemahaman sendiri, berdasarkan pemahamannya, tidak bisa langsung dicantolkan bahwa itu fatwa Muhammadiyah, nggak bisa. Jadi yang fatwa Muhammadiyah itu yang sudah kumpulan-kumpulan dari terdahulu yang sudah dirangkum. Nah, itu menjadi tarjih istilahnya yang seperti disampaikan Ustadz Zulkarnain tadi. Jadi kalau menyampaikan dari apa yang sudah difatwakan di tarjih itu, nah, di himpunan putusan tarjih itu, nah itu baru itulah yang putusan Muhammadiyah beneran. Tapi kalau baca kitab ini, baca ternyata terus disimpulkan berdasarkan kitab ini, terus menyimpulkan sendiri atau kesimpulan yang ditarik dari gurunya itu tidak bisa ditarik sebagai putusan Muhammadiyah. Muhammadiyah memutuskan tidak sendirian, tidak 1-2 orang ulama, tapi setelah melalui musyawarah besar. Gitu ya. Oke, itu nanti selanjutnya silakan disimak di obrolannya Mas Heri dan Ustadz Zulkarnain ya. Itu panjang ya sepertinya. Tapi dari saya seperti itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ikut terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.